Contoh kasus 2, PT Pasti Subur adalah sebuah perusahaan pupuk yang mempunyai pabrik di 2 kota, yaitu kota P dan kota Q. Kapasitas produksi pabrik tersebut adalah 600 ton dan 400 ton per bulan. Hasil produksi pabrik tersebut harus dikirim ke 3 daerah pemasaran, yaitu kota A, kota B, dan kota C. Permintaan dari kota A adalah 450 ton, kota B 250 ton, dan kota C 300 ton per bulan. Biaya transportasi dalam dolar per ton dari pabrik ke masing-masing kota adalah sebagai berikut. Dari kota A ke gudang Dari kota P ke gudang A adalah 8, dari kota P ke gudang B adalah 5, dari kota P ke gudang C adalah 8, dari kota Q ke gudang A adalah 6, dari kota A ke gudang B adalah 4, dari kota Q ke gudang C adalah 5. Kemudian yang ditanyakan adalah buatlah perencanaan distribusi sehingga total ongkos angkutnya bisa optimal. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, pertama-tama adalah kita buat tabel seperti kita membuat tabel pada metode transportasi dengan metode stepping stone. Kita buat tabelnya. Untuk barisnya kita buat adalah pabrik P dan pabrik Q. Sedangkan untuk kolomnya itu adalah kota yang harus dikirim atau daerah pemasarannya, yaitu kota A, kota B, dan kota C. Sedangkan untuk sebelah kanannya di sini adalah kapasitas pabrik. Kemudian untuk di bawah pabrik adalah jumlah permintaan. Sedangkan beda dari stepping stone dan metode FAM ini adalah kita tambahkan kolom beda baris dan baris untuk beda kolom. Pertama kali kita masukkan biaya transportasi dari pabrik ke masing-masing kota atau daerah pemasarannya. Dari P ke A itu adalah 8. Kemudian dari P ke B adalah 5. Kemudian dari P ke C adalah 8. Dari Q ke A adalah 6. Kemudian dari Q ke B adalah 4, dan dari Q ke C adalah 5. Kita buat seperti ini. Kemudian kita masukkan kapasitas pabrik. Untuk kapasitas pabrik P adalah 600 ton, dan sedangkan untuk kapasitas pabrik Q adalah 400 ton. Sedangkan untuk permintaan masing-masing kota adalah untuk kota A 450 ton, kota B adalah 250 ton, dan kota C adalah 300 ton tiap bulannya. Kemudian kita lihat kotak di ujung kosong di sini, kita jumlahkan. Untuk kapasitas pabrik 1000, kita lihat untuk permintaannya sama 1000 juga, berarti imbang ya, seimbang antara kapasitas dan permintaan. Sekarang untuk langkah selanjutnya adalah kita isi untuk beda baris dan beda kolom. Untuk mencari beda baris dan beda kolom ini, kita lihat adalah dari ujung ini yang kecil-kecil ini biaya transportasi. Kita bandingkan antara biaya transportasi kecil pertama dengan biaya transportasi terkecil kedua. Jadi untuk yang ini beda baris, kita lihat di sini biaya transportasinya adalah 8, 5, dan 8. Jadi selisih antara yang terkecil
pertama dan terkecil kedua adalah 3 atau 8 kurangi 5. 3. Kemudian untuk yang beda baris yang ini kita lihat di sini paling kecil adalah 4, selanjutnya adalah 5, berarti selisih atau beda antara 4 dan 5 adalah 1. Kemudian kita isi untuk beda kolom. Beda kolom karena ini cuma 2, berarti 8 kurangi 6 adalah 2. Untuk yang kolom B 5 kurangi 4 1, dan kolom C beda kolomnya adalah 8 kurangi 5 adalah 3. Untuk langkah selanjutnya adalah kita lihat dari semua beda baris dan kolom, kita cari nilai beda yang paling besar. Di sini kita lihat ada dua perbedaan terbesar. Misalkan ada 1, maka dialah yang dipilih. Tapi karena 2, ini bisa salah satu, tapi kita tentukan mana dari dua beda yang sama ini yang nilai biaya atau biaya transportasinya adalah paling kecil. Kita lihat untuk beda baris ini 3 ya. Kita lihat nilai transportasi atau biaya transportasi terkecil ada 5. Kemudian untuk yang beda kolom yang sama 3 ini juga kita lihat nilai yang paling kecil juga adalah 5, berarti sama-sama 5. Jadi kita bisa mengisi untuk baik yang beda baris atau beda kolom sama saja. Bisa kalian coba satunya lagi, hasilnya harus sama. Misalkan kita pilih yang beda baris yang beda baris yang 3, jadi bukan beda kolomnya ya, kita pilih beda baris yang 3. Bentar, saya pilih pakai warna lain. 3. Untuk beda baris 3, kita cari nilai biaya transportasi terkecil adalah 5. Berarti kita isi untuk kotak PB ini 5. Kita lihat kapasitas pabrik 600, untuk permintaan 250. Berarti untuk kotak PB ini maksimal yang bisa diisi adalah 250. Kenapa 250? Karena jika lebih dari 250, misalkan 600, maka jumlah permintaannya nanti jadi lebih dari 250. Karena itu maksimalnya kita hanya bisa mengisi dengan 250. Sekarang kita lihat, berarti karena di sini untuk kolom B ini sudah maksimal ya, permintaannya 250, berarti ini sudah nggak bisa diisi lagi. Karena kemudian untuk langkah selanjutnya kita hitung lagi selisih atau mencari beda baris dari masing-masing kotak yang masih belum terisi. Sekarang untuk beda baris, untuk baris B ini kita lihat, karena untuk yang B sudah nggak mungkin diisi, berarti kita bandingkan antara beda baris dari ini PA dan PC adalah 8 kurangi 8 adalah 0. Kemudian untuk yang ini adalah antara QA dan QC adalah 6 kurang 5 1, tetap berarti. Kemudian untuk kolom A itu tetap ya, 8 kurangi 6 2. Untuk yang B nggak usah diisi, berarti kita coret juga. Untuk yang C adalah 8 kurangi 5 3. Sekarang kita lihat beda kolom yang terbesar adalah 3, berarti yang kita isi adalah kolom C. Kita lihat di sini nilai yang paling kecil adalah, atau biaya transportasi terkecil adalah 5, maka kotak QC yang harus kita isi.
Untuk KIC kita lihat untuk kapasitas pabrik 400, sedangkan permintaan 300. Berarti maksimal yang bisa kita isi adalah 300 ton. Sekarang kita lihat untuk kolom C, berarti untuk kotak PC ini sudah nggak bisa terisi karena permintaan sudah maksimal 300. Jadi yang kita masih belum terisi adalah kotak PA dan kotak QA. Kita lihat di sini untuk kotak PA untuk kapasitas pabrik adalah 650, sedangkan untuk PP masih 250. Berarti kotak PA bisa kita isi dengan 600 kurangi 250 kurang 350. Sedangkan untuk kotak QA di sini kita lihat jumlah permintaan adalah 450, sedangkan untuk WA di sini masih 350. Berarti kotak QA itu sama dengan 450 dikurangi 350 sama dengan 100. Kita lihat di sini semua sudah terisi, jadi kita bisa menghitung total biaya transportasi yang optimal. Biaya transformasinya adalah $350 kali 8. Nih. Jadi kotak PA 350 kali 8 ditambah kotak PP 250 kali 5 ditambah kotak QA 100 kali 6 ditambah kotak QC 300 kali 5. Jadi totalnya sama dengan $6.150. Sekian, terima kasih.